Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tell me ecstasy. I wish I could escape, I don't wanna dig. Wish I could erase, make you happily love is better life. Better life. Yeah, so better life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome good learners to my channel. How's everything with you today? Hope you are doing good. Apa kabar semua rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okay, good learners. In this occasion we're going to talk about interesting learning materials. Dalam kesempatan ini kita akan coba bicara satu materi yang cukup menarik ya untuk kita coba diskusikan. Ya. Kita akan coba mengangkat tentang sebuah topik janji. Janji ya. Before we're gonna discuss the main discussion or the main topic, would you be pleased to subscribe and like the videos that we already uploaded in this channel? Why? Because if you subscribed this channel, if you've subscribed the videos, we'll be eagerly to create learning contents of English language. Teman-teman yang belum subscribe, please, it's free loh. Silakan di subscribe agar kami terus bersemangat ya untuk membuat satu kreasi-kreasi pembahasan materi bahasa Inggris ya teman-teman semuanya. Oke, topik kita hari ini apa ya? Janji. Janji. Tapi bukan berarti kita sedang bicara tentang brand ya. Brand minuman ya. Brand satu minuman ya. Bukan itu ya. Here we go. So today we are going to talk about how can we make appointment in English. Bagaimana kita membuat satu janji dalam bahasa Inggris. Tentu teman-teman pasti pernah membuat janji dong. Ya. Dalam konteks unofficially. Ya, tidak resmi gitu ya. Pernah janji sama teman mungkin ya. Bro, nongkrong yuk tempat ini gitu ya. Jam berapa? Jam sekian. Jam 8 malam ya. Oke. Cus. Gaspol. Tapi gimana caranya kalau kita bikin ungkapan janji itu ya dengan menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa pengantarnya. Nah, ini akan sangat menarik ya teman-teman semuanya. Baik. There will be 3 points
we are going to discuss. First, what is appointment? Pertama nanti kita akan coba bicara apa sih yang kita sebut dengan appointment. How can we make the appointment in English? In the formal situations, dalam situasi yang formal. Mana caranya kita membuat satu janji? The second point, useful steps of making appointment. Nah, ada beberapa tahapan nih. Nanti kita boleh share ya. Bagaimana caranya membuat satu janji dalam bahasa Inggris. And the last one, useful language expressions. Itu juga kita akan coba pelajari. Banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang bisa kita manfaatkan ya untuk mengekspresikan sebuah janji atau mengekspresikan ungkapan janji. Ya. How can we make the appointment in English? So this is very important things we have to consider. Yeah. Sometimes people are getting confused. Yeah. What are the language phrases that we can use to express the appointment? Kadang kita agak bingung juga ya, gimana caranya sih kita menyusun sebuah janji dalam bahasa Inggris. Nah, ini nanti kita akan coba berikan ya useful tips ya, tips-tips yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, kita coba bahas terlebih dahulu, what is appointment actually? Making, changing, and cancelling appointment is a task many people have to do as part of their job in the business situations. Tentu ya, dalam situasi bisnis yang tadi kita sebutkan, kalau kita bicara mengenai formal situations ya, situasi yang formal ya, katakan dalam satu situasi kantor ya, itu pasti yang namanya making, changing, and cancelling, bikin janji ya, merubah janji, bahkan mungkin cancel janji gitu kan, itu merupakan tugas-tugas ya, atau tugas yang dimana memang banyak orang biasa lakukan ya dalam situasi formal atau dalam situasi bisnis gitu teman-teman. In this part we are going to have a look at some of the phrases and expression we can use. Nanti kita akan coba belajar bareng-bareng ya gimana caranya kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan satu janji ya dalam situasi yang formal. And we will find 2 examples of arrangements being made over the phone. Nanti juga kita akan coba lihat satu dialog ya, oral dialogues practice ya, kita coba latihan dialog practice membuat satu janji ya by the phone atau over the phone menggunakan media telepons. Making an appointment can take a while if both you and the other person are busy and have a packed schedule. Kadang memang teman-teman semua ya, ketika kita membuat satu janji itu nggak langsung bisa ketemu gitu loh teman-teman, ya kan? Bisa saja mungkin orang yang ingin kita temui itu ya dia punya schedule yang luar biasa, pack of schedule gitu ya, schedule yang sangat sibuk gitu. Ya, sehingga memang untuk bisa ketemu itu agak sedikit sulit gitu ya. Nah, arranging the meeting is needed some more intensive communication with somebody you want to meet. Solusinya apa? Solusinya adalah we have to make the communication ya, intensive communications. Try to communicate intensively with the one who you are eager to meet. Ya. Lakukan terus upaya untuk komunikasi dengan orang yang memang kita ingin temui secara intensif. Gitu ya, teman-teman. So that you can make your meeting well settled. Agar kita bisa menentukan schedule meeting kita sesuai dengan harapan. Itu maksudnya ya. Appointment is a settled arrangement to meet, like a dentist appointment or appointment with your clients. Jadi appointment itu bisa dikatakan atau dengan kata lainnya adalah arrangements, urusan. Ya, urusan yang memang kita atur sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa ketemu dengan orang yang memang kita ingin temui. Gitu ya. Seperti dentist appointment ya, janji dengan dokter gigi mungkin, atau janji dengan klien ya, janji dengan manajer, janji dengan direktur ya. So we have to make appointment before we
we meet the person, ya, you are going to meet. Ya, dia harus buat janji dulu kalau kita pengen ketemu dengan seseorang yang ingin kita temui. Appointment is an arrangement between people to meet. An engagement, for examples. They made an appointment to meet around 6 p.m. I'm leaving work early because I have a doctor's appointment. Nah, ini yang disebut dengan appointment itu adalah satu urusan, ya, di antara dua atau lebih dari dua orang itu. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa ketemu, ya, untuk bisa ketemu, ya, engage, untuk bisa ketemu, untuk bisa bertatap muka, gitu. Seperti contoh, ini ada dua ungkapan. They made appointment to meet around 6 p.m. Jadi mereka buat satu janji, ya, atau janjian ketemu di jam 6 petang, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, ya. There is one thing that you have to pay attention here. If you want to make your appointment, yeah, you have to be you have to be careful, yeah, to arrange your time. Yeah. Why? Because the time you want to arrange must be fit to the person's schedule you want to meet. Jadi waktu atau schedule yang memang ingin Anda buat, ya, atau janji yang ingin Anda buat itu, ya, waktunya itu harus sesuai dengan schedule orang yang ingin kita temui gitu, teman-teman. Itu, ya. Nah, nanti kita coba akan bahas berikutnya ya, lebih detail, ya. Nah, ini ada ungkapan yang kedua. I'm leaving work early because I have a doctor appointments. Sorry ya, gue duluan gitu kan. Pulang kerja duluan. Kenapa? Karena saya punya janji sama dokter nih. Ya, mungkin medical check up gitu ya. Dan lain hal. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, teman-teman. Ya. How can we make the steps of making appointment? Gimana kita coba membuat tahapan-tahapan, ya, dalam menyusun satu janji, ya, satu pertemuan gitu. Nah, ini ada empat hal, ya. Sorry teman-teman, ada 4 hal yang memang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah please specify what time you ask someone else that you are going to meet. Nah, tadi sudah disampaikan, ya. Yang pertama adalah pastikan bahwa waktu yang ingin Anda arrange, ya, itu sesuai dengan schedule orang yang ingin kita temui, ya. Specify what time. Itu yang paling penting lah. Yang pertama adalah waktu. Gitu, ya. Karena kita tidak pernah tahu kan kesibukan orang seperti apa. We never knows, ya. The other person's business. Gitu kan. Number 2, please confirm the date, time, and place by phone, mail, or other telecommunication aids with someone else you want to meet. Nah, kalau memang sebelumnya saudara sudah membuat janji dengan seseorang tersebut, ya, katakan sudah mencoba menentukan waktu, ya, di jam sekian misalkan, atau di jam 10 pagi gitu, ya, tempatnya di mana. Nah, langkah yang kedua itu adalah saudara harus bisa mengkonfirmasi, gitu ya. Saudara harus bisa mengkonfirmasi ulang, ya. You have to try to confirm, ya. You have to try to confirm the schedule you already made with someone, gitu kan. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan, ya, namanya kesibukan orang lain mungkin bisa saja ada urgensi yang lain yang memang harus dilakukan gitu kan, selain ketemu dengan kita gitu kan. Mungkin dia punya urgensi yang lain, dia punya kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti itu, teman-teman, ya. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasinya? Nah, sekarang kan media teknologi yang luar biasa sudah canggih, ya. You may confirm by phone gitu kan, emails gitu kan, ya, dan banyak lagi media yang bisa kita gunakan, ya. Ya, yang memang lebih cepat, ya, media telekomunikasi yang bisa kita gunakan adalah telepons, ya, atau phones. Kemudian yang ketiga adalah if someone you want to meet is available at the given time, then you can arrange the objective of your meeting. Nah, kalau misalkan
Orang yang memang kita ingin temui itu tidak keberatan dengan waktunya, ya, tempatnya, gitu kan, tanggalnya, itu ya, teman-teman. Nah, itu eh, akan menjadi apa namanya baik bagi kita, gitu kan, because you already made your uh, what is it, your appointment settles, gitu kan. Nah, setelah memang sudah dipastikan oke, bisa gitu kan, orang yang memang kita ingin ketemui atau klien yang memang kita ingin temui, maka tahap berikutnya adalah teman-teman silakan buat your meetings objectives gitu kan. Tujuan kita ingin ketemu dengan orang tersebut apa gitu kan. Kalau bisa kita ingin ketemu dengan clients, maka mungkin tentunya pasti yang akan dibahas adalah bagaimana kita mempromosikan produk kita gitu kan, bagaimana kita mempresentasikan apa namanya tentang profil perusahaan mungkin gitu kan, bisa katakan seperti itu ya. Maka apa namanya segala halnya itu harus disiapkan gitu ya teman-teman semua. Oke, so everything must be ready ya before your meetings takes place gitu. Kemudian yang keempat, if someone you want to meet doesn't match your given time, you had better find another possible time. Nah, kalau misalkan orang yang ingin kita temui itu tidak bisa pada waktu yang memang sudah kita arahin sebelumnya gitu kan dengan orang tersebut, maka ya kita harus bisa menyusun ulang kembali, gitu kan? You have to change your appointment schedules, gitu kan? To the other times that might be possible or that might be fit to uh, your clients gitu kan, yang mungkin bisa sesuai dengan time schedule klien kita gitu. Jadi jangan dipaksakan lah ya. Ya jangan dipaksakan, kalau misalnya nggak bisa ketemu masa kita harus paksakan uh, apa namanya orang yang kan kita temui itu untuk ketemu dengan kita gitu kan itu. Jadi apa namanya? Mesti kita bisa nah itu tuh ya. Kuncinya tadi solusi yang sebelumnya ya di slide sebelumnya tadi dikatakan bahwa we have to make intensive communications. Nah, itu ya apa solusinya ya agar appointment kita bisa well settle gitu, teman-teman. Dibutuhkan upaya untuk terus ya komunikasi secara intensif dengan orang yang memang ingin kita temui, teman-teman. Nah, di sini juga kita coba pelajari ya, there are many language expressions ya of making appointment that might be useful for you ya, if you want to make your appointments ya in English context ya, dalam konteks bahasa Inggris gitu ya. Di sini ada sebelah kiri kita coba perhatikan ada how to ask for appointment, bagaimana kita meminta satu janji atau meminta satu waktu ya untuk bisa ketemu dengan orang. Kemudian di sebelah kanan ya how to confirm appointment, bagaimana kita mengkonfirmasi satu janji atau satu schedule yang sudah saudara susun gitu ya. Nah, ini ada beberapa ungkapannya teman-teman memang bisa kita gunakan teman-teman ya dalam apa namanya dalam berinteraksi ya, membuat satu janji dalam konteks bahasa Inggris ya. Banyak sekali di sini ya. Are you available on Monday? Gitu kan. Bisa nggak kalau hari Senin gitu kan? Ya, seperti how does the third sound to you? Bagaimana kalau yang ketiga atau bagaimana kalau tanggal 3 mungkin ini ya? How does the third sound to you? Can we meet on Wednesday? Bisa nggak kalau ketemu kalau ketemu hari Rabu gitu kan? Would next Thursday be okay? Nah, ini mungkin kalau Kamis hari minggu ini dia tidak bisa. Nah, lalu kemudian teman kita ya atau rekan bisnis kita mengatakan, would next Thursday be okay for you? Gitu kan. Gimana kalau Kamis minggu depan gitu? Gak apa-apa ya, gitu ya. Nah, kalau untuk confirm, yes, Tuesday will be fine, gitu kan. Can you let me know if this is works for you? Gitu. How to say a time atau how to say the date is not convenience gitu. I'm afraid I can on Monday ya. Saya nggak bisa kalau misal saya khawatir nggak bisa nih di hari Senin katanya gitu ya untuk mengkonfirmasi ya. Nah, ini ya beberapa ungkapan yang memang bisa kita gunakan dalam apa namanya membuat satu janji ya dalam konteks bahasa Inggris. How to cancel appointment? Bagaimana kita meng-cancel appointment? Sometimes things come up and we have to cancel a previous engagement or appointment. Memang ya tadi ya disampaikan sebelumnya, kadang kita harus sabar ya untuk bisa kita temu dengan orang yang memang kita ingin temui gitu ya.
tentu mungkin bisa jadi dirubah ya appointment-nya atau schedule-nya, atau mungkin juga bisa jadi di cancel gitu kan, tidak bisa dalam bulan ini mungkin ya, karena memang your client has very packed schedule gitu kan, very top schedule gitu kan, very very impossible to meet in the current time atau in the near time, dalam waktu dekat ini tidak bisa ditemui. Mungkin bisa jadi dia sibuk sampai 1 bulan ke depan, mungkin baru bulan depan bisa kita arrange lagi gitu ya teman-teman. When this happens, ya ketika ini terjadi, the best thing you can do, ya satu hal yang memang bisa kita lakukan adalah is apologize and find another time to meet, ya mohon maaf gitu kan, dan kita coba carikan waktu yang sesuai. Nah, ini ada beberapa ungkapan yang memang teman-teman bisa gunakan ya, seperti unfortunately due to some unforeseen business I will be unable to keep our appointment for tomorrow afternoon. Nah, ini tidak bisa nih ya, dia ketemu dengan kita di sore hari besok gitu kan. Apa mungkin karena memang ada urusan yang memang tidak bisa diprediksi sepertinya, begitu ya. Would it be possible to arrange another time later in the week? Nah, ini tidak bisa juga ya. Ini mohon maaf ya. Gimana kalau misalkan kita arrange waktu di minggu-minggu berikutnya gitu ya. I'm afraid that I have to cancel our meeting on Wednesday. Mohon maaf ya, kayaknya kita nggak bisa di hari Rabu gitu kan. As something unexpected has come up. Nah, ini satu hal yang tidak bisa diduga ini ya, maksudnya ya. Would be free to meet early next week. Kalau misalkan nggak keberatan, gimana kalau minggu depan kan gitu ya. Awal minggu depan. Nah, seperti itu ya teman-teman. How to cancel appointment. Jadi mulai dari how to ask appointment, how to confirm appointment, dan yang ketiga dari how to cancel appointment. Nah, ini ada oral dialogue practices. Nah, kita coba bahas satu dialog ya yang kita coba kita coba latihan di sini. Kita coba latihan ya, teman-teman. Hello, can I speak to Dr. Melissa, please? Nah, dia pengen ketemu sama Dr. Melissa. Kemudian mungkin asistennya yang menjawab. I'm afraid she's in a meeting, but I can leave her a message. Dr. Melissa ini lagi meeting, tapi bisalah ninggalin pesan gitu kan. I would like to arrange an appointment to see her. Ya, saya pengen ketemu dengan dia gitu kan. She's available tomorrow morning. Ya, kayaknya dia bisa deh kalau besok pagi gitu ya gitu. I could make it at 11:30. Ya, boleh pas 11:30 boleh. Itu British, kalau mau gaya American ya, boleh saudara nyebutkan 11:30 ya, silakan. I could make it at 11:30. I'm sorry, she's busy at the time. Kayaknya dia jam segitu tuh masih sibuk-sibuk juga tuh. Ya, would 12 be okay? Gimana kalau jam 12 deh? Excellent, I will see you tomorrow at 12. Nah, oke. Bisalah ya, jam 12 nanti ya. Oke, goodbye. Nah, itu ya. Nah, ini sepertinya kita ingin bertemu dengan seseorang yang memang kita ingin temui ya, tapi memang luar biasa. Perlu upaya komunikasi secara intensif ya, agar kita bisa bertemu dengan orang yang memang kita ingin temui gitu ya. Ya, kuncinya teman-teman di sini ya, if you want to make your appointment well settled ya, you have to make the intensive communication with the one who you are going to meet. Gitu ya. Intinya adalah intensive communication. Okay, I think that's it for today's lesson, teman-teman. Hopefully, these lessons will be very useful for you. Yeah. In the future career, yeah, I do believe that you are going to meet such this situation, ya. Dalam mungkin karir masa depan teman-teman pasti akan menemukan situasi yang seperti ini, ya, dalam office situation, situasi kantor. Pasti teman-teman akan selalu disibukkan untuk menyusun schedule, menyusun appointment ya, ketemu dengan A, B, C dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Baik, thank you very much for your kind attention. I think that's it for today's video lessons. Again, I'd love to remember you. If you haven't subscribed this channel, please, click the button of subscribe, to support
this channel, so that we are eager to upload the next video lessons of English language. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.